Bagaimana buat meyakinkan orang tua supaya saya yang sudah meyakinkan orang tua? Oke. Iya, Bu ya. Pengen nikah. Baik. Supaya saya diberikan izin menikah sedangkan saya masih kuliah. Masih kuliah, baik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya anaknya karena sudah dibentak ibunya nggak berani ngomong lagi. Selesaikan kuliah, dapat sarjana ekonomi plus pezina. Siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru-guru mulia, jangan memutus di situ lalu pergi kepada kami. Itu yang tidak kita inginkan. Wong kita sama-sama berjuang kok. Ini rambu-rambu yang harus dipatuhi. Adab itu penting. Kalau misalnya Anda ingin bergabung dengan kami, Anda punya urusan dengan ustadz, harus tetap di situ. Ini bab bonus tambahan. Sebab orang sering dengan hawa nafsu. Kalau tidak saya kasih foto, ini salah. Gara-gara terpesona dengan program kami, gurunya ditanggalkan. Wah, yang ngajari dari dulu adalah gurunya, kok pindah ke saya? Saya ketemu setahun 2 kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai Anda para perindu ridha Allah, pendamba kemuliaan, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kami saat ini berada di pesantren Nurul Azhar di bawah asuhan, bimbingan, riayah Tuan Guru Mulia Ustaz Abdul Somad. Harapan kami pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Dan pesantren sudah dimulai dan alhamdulillah Masya Allah di bangunannya Masya Allah, dan juga ada santri-santrinya. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke pesantren Nurul Azhar, ke Bank Riau Kepri Syariah, nomor 82021666661, dan Bank Syariah Indonesia nomor rekening 14766666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat, atau Bank Muamalat nomor rekening 2210666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu, sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semua majelis Bu ya. Jika ada yang bertanya kalau urusan aib pribadi, jangan bongkar aib depan orang. Kalau sini kadang-kadang sudah terbuya, gimana saya pernah, waduh kacau ini, salah. Enggak boleh gitu. Kalau itu nanti saya kasih nomor telepon konsultasi sendiri. Bukan masalah pribadi, bukan dosa pribadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, izin bertanya, bagaimana supaya kita tetap istiqomah dalam kebaikan, sedangkan di dalam lingkungan saya itu lingkungan yang termasuk lingkungan kurang baik, Bu ya. Dan bagaimana, ada 2 pertanyaan nih Bu ya. Yang kedua, bagaimana buat meyakinkan orang tua supaya saya diberikan izin untuk menikah sedangkan saya masih kuliah? Bentar, apa? Sudah. Sebentar, yang kedua. Bagaimana buat meyakinkan orang tua supaya saya yang sudah meyakinkan orang tua? Oke. Iya, Bu ya. Pengen nikah. Baik. Supaya saya diberikan izin menikah sedangkan saya masih kuliah. Masih kuliah, baik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya jawab yang kedua dulu karena yang hangat itu yang kedua. Orang tuanya duduk dengan 2-5 menit berubah pikirannya nanti. Enggak sih. Jadi gini, wahai para orang tua. Kalau seandainya ayahnya atau ibunya dengar pengajian Buya hari ini, Anda pulang nggak usah pakai jawaban, langsung. Cuman ngaji enggak beliaunya, ini jadi masalah. Kalau ngaji sudah enggak usah pakai jawaban. Banyak orang tua seperti itu. Dia anaknya masuk kuliah, pengen nikah, marah. Baru kuliah, pengen nikah. Selesaikan dulu. Akhirnya anaknya karena sudah dibentak ibunya, nggak berani ngomong lagi. Selesaikan kuliah, dapat sarjana ekonomi plus pezina. Nggak disadari. Kalau seorang sudah berani berkata pengen nikah, itu serius. Karena dia ngerti tanggung jawabnya. Maka justru yang waspada itu justru mereka tidak pernah menyebut tentang pernikahan. Karena kalau masih Anda punya anak kok ngomong pernikahan, berarti anak Anda peduli dengan yang halal. Hei hamba Allah, fahami ini. Adapun masalah menundanya tentu dengan cara yang cantik, yang sekiranya dia juga bakal mampu untuk menunda. Kalau ternyata tidak mampu menunda, Anda jangan menunda. Bisa saja dijanjikan selesaikan dulu ini, tapi janji yang serius. Atau disibukkan dengan suatu yang lainnya, tapi nggak boleh pakai suka boleh. Loh, ini urusan syahwatku bukan syahwatmu, Pak. Urusan syahwatku. Seperti itu. Jadi kalau masih kuliah, Buya dulu nikah masih kuliah. Cuman kita punya prinsip, apalagi waktu itu kita ngurusi mahasiswi. Mahasiswi perempuan semua kan? Saya laki kan? Saya daripada saya pusing, kalau saya mikir gampang-gampang, saya bawa ruwet-ruwet. Tutupan cek selesai. Jadilah gara-gara saya ngurusi, saya ngomong, saya izin ke Abah Umi pengen nikah ini. Modalnya modal dengkul. Ya sudah, kalau saya mau abah ngizini, guru saya ngizini, terserah, saya mau nikah. Akhirnya betul nikah. Ya sudah, kalau masih sama-sama kuliah, ya akhirnya kita pakai satu rumus hidup yang luar biasa indah. BSS, bayar sendiri-sendiri. Saya gitu dengan istri BSS. Banyak kan nanti, sudah kenal Umi? Belum kesini Umi? Belum? Sudah kesini waktu itu ketemu. Tanyakan BSS. 6 tahun tidak mau saya belikan baju. Karena waktu itu dia nemeni kuliah sampai kita 6 tahun berikutnya. Hanya saya sekolahnya lambat. Saya sekolahnya lama banget. Saya tidak seperti orang lain cepat-cepat. Saya memang nggak pinter-pinter. Jadi sekolah saya lama banget. Jadi setelah saya nyelesai nambah 6 tahun namanya BSS. Bayar sendiri. Jadi cuman saya tahu diri, dihabisin dulu duit saya, baru duit dia. Masa duit istri, malu dong. Masa duit istri pakai dulu, enggak. Setelah duit saya habis, baru duitnya beliau. BSS. Makanya pemahaman ini penting. Yang penting kan anak sampai kepada cita-citanya. Jangan sampai kita menikahkan anak putri kita hanya mengharap dia dapat duit dan sebagainya. Loh, sekarang naudzubillah, anak itu waktu berpacaran dia ngeluarkan duit loh, yang traktir segala macam. Belum lagi zinanya. Oh, naudzubillah. Waktu anak pacaran makan enggak dia? Bukan anak Anda mah baik semua. Waktu anak pacaran, anak laki-laki waktu pacaran dengan anak perempuan, anak laki-laki itu makan enggak? Makan di rumah siapa? Bapaknya. Anak perempuan makan enggak? Makan di rumah siapa? Bapaknya. Pacaran sampai berlebihan di zina juga, tetap makan enggak? Makan. Anak laki-laki makan di rumah siapa? Bapaknya. Anak perempuan rumah siapa? Bapaknya. Haram tuh BSS mau bayar sendiri. Giliran halal giliran halal BSS gak mau. Ini kan keblinger. Ini harus halal itu penting. Coba bayangin saja wahai anak putriku, baru semester 1 nikah, suaminya Masya Allah. Bayangkan dijemput, dianterin, ya Allah, tasnya dibawain, pulang dipijitin sama suami. Ini senyum semua ini bakal denger omongan Buya ini. Kalau enggak, awas nih, bohong senyumnya.
Hormati istrimu apalagi masih sekolah, tahu diri. Apalagi kau tiba-tiba hamil, ya harus lebih memahami dong. Hamil sambil sekolah, paham? Ngerti? Jadi hidup itu bukan untuk memperbudak. Kalau kita ngerti hidup itu adalah untuk sama-sama maju, nggak ada masalah. Nggak ada istilahnya seorang perempuan ingin ngeret ngambil hartanya suami atau sebaliknya, nggak ada. Hidup itu saling melengkapi. Kalau hidup prinsip Anda benar. Jadi insya Allah, cuman saya nasihati bukan ke Anda, kepada dirimu, hai anakku yang soleha. Buya titip salam ke abahnya. Kata Buya suruh cepet nikah. Ngomong sudah nanti. Insya Allah nanti. Kalau ternyata masih marah, telepon, biarkan telepon 5 menit. Sudah pengen. Ada wanita, kalau seorang anak gadis atau laki-laki sudah mau bicara nikah, artinya itu memilih yang halal. Kalau dia nggak baik, ngapain ngomong sama bapak? Yang penting aku senang. Naudzubillah. Ya, seperti itu. Jadi membuat pendekatan. Jadi caranya, ini baru caranya. Ngomong sendiri kalau bisa. Kalau tidak bisa, biar orang lain yang ngomong. Atau kirim surat. Bukan dengan wajahmu. Sebab namanya wajah anak dari dulu adalah anak. Dianggap kecil saja, baru sudah gede. Sudah mau nikah, mau jadi pengantin. Tapi kirim surat cinta yang baik, ibunda begini-begini, mohon maaf saya ini, mohon maaf ini. Adapun kuliah saya akan tetap berusaha. Makanya saya akan cari suami saya mendukung terus gitu. Kirim surat lagi. Dan Anda menjauh. Sebab kalau kelihatan mukamu marah, jangan-jangan. Kan gitu ya? Menjauh dikit. Atau melalui orang lain. Atau nanti nunggu atau saya ngomong bapaknya nanti. Memang ada tokoh, ada ustadz di sini bisa nasihati nanti insyaallah. Begitu ya insyaallah. Adapun pertama istiqomah. Istiqomah itu justru yang menjadi sebab utama orang bisa istiqomah adalah lingkungan malahan. Tadi berkata lingkungan saya tidak baik. Yang dimaksud istiqomah apa kan begitu? Jika istiqomah ibadah ya jangan banyak bergaul dengan lingkungan yang tidak baik. Sebab lingkungan sangat mempengaruhi. Jadi istiqomah itu yang membantu tuh lingkungan. Istiqomah tahajudan itu kalau satu keluarga banyak tahajudan. Tapi kalau suaminya ngorok terus mau tahajud, ketularan ngorok. Ya, insya Allah suamimu ahli tahajud nanti. Jadi lingkungan sangat penting. Membangun lingkungan yang baik. Mulai dari kebiasaan diajak tahajud anak bareng-bareng dan sebagainya. Biarpun setelah itu tidur lagi lingkungan sebagainya. Kalau urusan kemaksiatan sama. Diajak menjauhi kemaksiatan secara bersama-sama. Kalau tidak ada kata lain kecuali Anda hijrah ke rumah suamimu nanti. Hijrah, meninggalkan tempat. Nabi hijrah itu kenapa sih? Harus ditiru dong. Maka orang jangan mempertahankan di tempatnya hanya gara-gara ini warisan. Kalau lingkungan yang nggak baik, Anda mungkin bisa benar, tapi anakmu bisa rusak gara-gara lingkungan. Yang lebih dari itu untuk istiqomah adalah niatmu yang serius. Kalau kau dengan Allah kenceng ya, biarpun kita lingkungan yang tidak baik, kita akan tetap bisa. Tapi berat memang harus dibarengi. Di samping niatnya dikukuhkan, tapi cari kawan yang mudah. Anda kalau umroh, semoga bisa umroh. Kalau temannya pemales, adzan baru mau diajak berangkat, selalu Anda sholat jamaahnya di jalan. Ada seorang tuh lambat, males. Jangan berteman dengan orang itu. Temannya sepakat. Jadi teman itu mempengaruhi di dalam kita melakukan kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan juga karena teman. Dan ada teman hidup, ada teman mati. Tolong hati-hati ini. Rusaknya orang gara-gara teman. Teman ini. Ada teman dari benda mati adalah elektronik. Itu merusak juga. Itu kawan, teman tidur, teman baring, teman di kamar mandi, teman jalan mobil. Masya Allah. Orang ke toilet buang air kecil bawa HP. Ada sampai begitu. Temannya itu. Ya, kalau ini yang ditonton gak benar rusak juga. Ini diantara teman harus perhatikan. Bukan saja teman ini. Begitu sebaliknya. Temanmu apa? Oke, kenal internet. Kenal media sosial. Terus komunikasi dengan yang baik. Ikut majelisnya terus sibukkan dengan teman yang baik. Jadi ikut kajian ustadzah di sana, ustadz ini, sibukmu dengan itu semuanya. Maka itu juga yang menjagamu dari terjerumus dalam ketidakbaikan ini saja. Allah alam bisawab. Putra. Baiklah Buya, sebelum saya menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan keluh kesah hati saya melihat kondisi umat Islam sekarang ini Buya.
KPAI merilis data bahwasanya 60% remaja di Indonesia sudah tidak perawan lagi. Kemudian Muhammadiyah juga merilis data bahwasanya di Indonesia sudah terdapat 1 juta LGBT dan 4.000-nya berada di Pekanbaru. Kemudian data yang ketiga, WHO mengatakan bahwasanya terdapat 2 juta kasus aborsi di Indonesia dan 60%-nya dilakukan oleh remaja. Dan kemudian yang keempat, KPK merilis data bahwasanya di Indonesia terdapat 1.310 kasus korupsi. Dan yang kelima, Nahdlatul Ulama merilis data bahwasanya terdapat 2 juta muslim yang murtad di Indonesia pada saat ini. Dan yang ingin saya pertanyakan Buya, bagaimanakah metode atau cara dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ikuti ini Buya, baik itu dari Asy'ariyah, Syafi'iyah ataupun Sufiyah, untuk memperbaiki kerusakan umat Islam di Indonesia yang telah nyata ini Buya. Baiklah, itu saja yang dapat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumusnya adalah kesimpulan dari majelis yang di sini tadi. Kuncinya adalah di diri Anda semuanya ini. Di saat Anda mendengar berita seperti itu, apa yang terjadi di hati Anda? Jangan banyak ulah dulu. Ini serius. Apakah mungkin waktu itu Anda menangis, Anda sedih dan sebagainya, atau seperti apa? Kita jangan hanya suatu ketika ada orang bertanya, Buya, sikap saya bagaimana di saat Nabi Muhammad dicaci? Mau diapain orang itu? Saya bertanya, waktu pertama kali kamu dengar Nabi dicaci, apa yang ada di hatimu dan apa yang terjadi padamu? Kita perlu serius dong. Kita merasa terluka atau tidak hati kita? Sedih atau tidak? Kita mendengar satu muslim berzina harus bisa menangis, ibaratnya sedih. Bagaimana dengar ribuan, itu paling tidak dari diri kita. Itu kan yang kami sampaikan tadi. Pandanglah mereka dengan pandangan mata kasih. Hari ini, kalau ini dasarnya ini kalau ingin membuat perubahan, bukan menilai. Ingat, kalau ingin membuat perubahan, pastikan diri kita itu sedih dengan kejadian itu. Kemudian setelah kita merasa sedih, secara otomatis adalah jawabannya juga yang kedua adalah gini loh. Terjadinya gunjang ganjing maksiat kayak apapun, yang penting ku anfusakum, dirimu sendiri. Lah itu kan dari. Dan untuk aku menjaga diri itu saya harus sedih dulu dong. Gak boleh itu, sehingga Anda akan terbebas dari kemurtatan, LGBT, zina, menggugurkan. Karena Anda sudah sedih itu, gak boleh. Ya Allah, astagfirullah, itu umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Gak mungkin terjadi pada Anda setelah itu. Inilah majelis kita hadirkan seperti itu. Allah menjaga Anda dengan giroh Anda, insya Allah. Amin. Bagaimana seorang yang survei tentang pelacuran, dia sendiri melacur di tempat tersebut suatu ketika, kisah. Ayo, ada. Jadi adanya mensurvei tentang perzinaan, dia sendiri melakukannya. Misalnya, atau mensurvei tentang maksiat, dia melakukannya. Kenapa? Dia hanya sendiri membawa berita saja. Tapi beliau berangkat dari keprihatinan, sah. Sekarang karena orang menyebutkan kemungkaran bisa saja untuk konten YouTube, macam-macam hari ini. Tapi ternyata yang paling penting adalah hati Nabi tadi, terenyuh di saat melihat yang semacam itu. Itu yang akan menyelesaikan semuanya secara otomatis. Kalau hati kita semua, kita perlu ngelatih itu saja. Bukan kita bagaimana ntar dulu. Pastikan di saat kita mendengar berita itu sedih, lalu akan menjadi bahan bagi Anda untuk mengadu kepada Allah di tengah malam. Yang mau demo menghentikan kemungkaran yang ada di sana, suatu ketika saya jawab. Yang mau demo, tanyakan diri Anda sendiri, tadi malam Anda tahajud atau tidak, ngadu kepada Allah atau tidak. Jangan-jangan bohong hanya pengen besok dilihat di media. Keluar enggak gambar saya? Bukankah yang memberikan petunjuk adalah Allah? Baginda Nabi saja adalah minta dulu kepada Allah di saat mau pergi ke sebuah tempat. Dan kita kok hanya sekedar teriak-teriak saja. Jangan membohong kita, kan begitu? Kita melihat, kita ingin buat perubahan. Imam Nawawi mengajarkan, jangankan.
Jangankan kemaksiatan, kalau mau ngajar, Imam Nawawi mengatakan jika engkau ingin ngajar seseorang atau jamaah, paling tidak kau sholat 2 rakaat di tempat tersebut. Kalau enggak, tadi malam sudah kau doakan jamaah yang akan kau ajari. Ngadu dulu kepada Allah. Ini yang terpenting sebelum kita teriak, sebelum kita membuat gerakan-gerakan. Khawatir gerakan kita adalah gerakan action sesaat, bukan karena Allah. Tapi kalau sudah dari hati tadi, coba hati Anda terenyuh, pasti semua karena terenyuh dari hati raja dalam dirimu. Kalau sudah hati seperti itu, lihat program-program pembenahan akan muncul bermacam-macam. Ingin buat sekolah, ingin buat apalagi media yang islami, ingin membuat wow, berkembang itu karena dari hati. Insya Allah banyak orang seperti Ananda ini, Anda atau adikku seperti ini, semangat ya. Jadi tolong, yang penting gini, di saat banyak kejadian macam-macam, satu hal, di samping Anda sedih, yang kedua, pastikan Anda tidak masuk di dalamnya. Kemudian setelah itu apa? Pastikan anakmu tidak masuk di dalamnya. Pastikan keluargamu tidak masuk di dalamnya. Ini adalah utama. Baru langkah berikutnya adalah membuat pergerakan-gerakan untuk menyelesaikan permasalahan umat. Dan termasuk tadi bagaimana mempertahankan semuanya. Majelis ini diantara kita hadirkan untuk itu. Pondok yang dibangun untuk itu. Ini sebenarnya program kita bersama-sama. Cuman pergerakan dunia iblis sama dunia kebaikan itu enggak seimbang. Dunia kebaikan dengan dunia iblis enggak seimbang. Dunia iblis, masya Allah, lihat kemaksiatan ada di mana-mana. Tapi dunia kebaikan, insya Allah, kalau buka konser, mungkin 10 kali lipat yang hadir saat ini. Tapi bukan Anda kan yang hadir. Masa hadir di majelis, berarti Anda temannya iblis, kadang sama malaikat, kan gak enak. Ini, misalnya itu, seperti itu. Baik, ini saja insya Allah. Ada lagi ditanyakan? Ikut mau acara, saya ikut. Baik, kami pikir banyak sekali yang ingin ditanyakan Buya. Namun pada malam yang berbagi ini Buya juga masih ada kegiatan lain, yaitu untuk bagi saudara kita semua yang ingin berjuang bersama Al-Bahjah. Nanti kita berkumpul di lantai dasar ataupun di aula. Maka dari itu kami mohon sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah, dan mohon kesediaan Buya untuk tetap di sini saja. Kami mohon kesediaan Buya untuk membacakan doa untuk kita semua. Masya Allah, tadi disebutkan bahasanya untuk menyelamatkan akidah jangan salah memilih sekolah. Memang ada Al-Bahjah, tapi ada juga pondok yang lain. Tadi kita ke pesantren beliau ke Nurul Azhar. Ada Al-Azhar, tapi kita sebut Munawwarah. Ada lagi apa tadi? As-Sakinah, terus Darul Khair, apa lagi? Nurul Azhar, tadi kita mampir. Nurul Azhar kita. Wah, saya ngomong mampir, nanti yang lain diampirin ya. Insya Allah berkah. Saya senang ada perjuangan. Kemudian ini, Buya akan mengajak berjuang. Habis ini yang mau berjuang, tapi dengan syarat. Siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru mulia, jangan memutus di situ lalu pergi kepada kami. Itu yang tidak kita inginkan. Wong kita sama-sama berjuang kok. Ini rambu-rambu yang harus dipatuhi. Adab itu penting. Kalau misalnya Anda ingin bergabung dengan kami, Anda punya urusan dengan ustadz, harus tetap di situ. Ini bab bonus tambahan. Sebab orang sering dengan hawa nafsu. Kalau tidak saya kasih foto, ini salah. Gara-gara terpesona dengan program kami, gurunya ditanggalkan. Wah, yang ngajari dari dulu adalah gurunya, kok pindah ke saya. Saya ketemu setahun 2 kali ini. Alhamdulillah setahun 2 kali. Aslinya setahun sekali ini. Setahun 2 kali ini. Jadi tolong yang sudah punya ikatan dengan guru-guru mulia, pintumu ke sana. Kalau ingin bergabung dengan kami, babnya bonus tanpa mengurangi Anda di sana. Bab tambahan. Ibaratnya kalau dulu adalah keluar uang 100.000 untuk gurunya, ya sekarang tetap 100.000 tambahan untuk perjuangan dengan Al-Bahjah. Itu adalah adab cara berjuang. Jangan sampai berjuang dengan hawa nafsu. Wah, lagi asik ikut sana, ikut sini, ikut sana. Wah, ini bukan begitu. Istiqomah yang ditanyakan tadi penting banget. Jadi sudah punya ikatan dengan guru, tetap tolong pegangi gurumu. Adapun dengan kami adalah bab tambahan. Bahkan guru kami mengingatkan, dekatkan semua orang dengan gurunya, karena kamu tidak akan bisa menemaninya setiap saat.
Justru kan ya. Termasuk diantaranya program yang perlu kami sampaikan, Ustadz, memberdayakan kembali madrasah diniyah di kampung-kampung. Kalau perlu ini harus ada tim dan biayai kalau perlu. Khususnya membuat toilet-toilet di kampung-kampung surau-surau itu, supaya anak gadis yang sudah mulai gede di saat berwudu, buang air kecil dan sebagainya itu terhormat. Kayaknya harus jadi program. Kalau itu Al-Bahjah mungkin dikoordinir nanti, kita lihat musola madrasah diniyah yang ada keramaian, kita pikir buat kamar mandi satu itu 7 jutaan kurang lebihnya kalau di Jawa. 2, 15 yuk, terhormat kamar mandinya. Kemudian juga madrasah diniyah tolong dihidupkan kembali. Sebab yang mengenalkan kita Allah wujud kita Mbaka itu di sana sebelum kita masuk kampus. Kayaknya madrasah diniyah nih, dan ini sudah kami suarakan di Jawa, bukan sekedar disuarakan, kita sudah memulai dengan beberapa teman-teman. Jadi survei, khususnya nanti menjelang Ramadan ini sudah selesai, biar Ramadan nanti ramai sudah. Kamar mandinya dipisah tolong. Untuk putri yang menutup auratnya, di saat mereka harus wudhu buka kerudung, nggak ada yang lihat dari kaum pria. Ini perlu. Ini peduli masalah ini. Insya Allah semua berjuang. Bukan sekedar ngurusnya Al-Bahjah, enggak. Al-Bahjah ini akan buat perkumpulan untuk itu nanti semuanya. Di samping memang Al-Bahjah punya program, dan insya Allah ada stasiun radio sebentar lagi 96,7 ya. Kita ada stasiun radio dakwah Al-Bahjah 96,7. Kapan mengudara? Cepat nih. Dalam bulan ini insya Allah ya. Bulan ini naik. Harus insya Allah. Jadi kita ada stasiun radio resmi ya, bukan abal-abal ya. 96,7 FM, dan memang kita memperbanyak media. Kita ada di Aceh, dari Pontianak, ada di Banjar, ada di ini. Termasuk di sini alhamdulillah ada media dakwah radioku Al-Bahjah 96,7 FM, insyaallah Anda dengar ini. Nah, ini setelah doa, yang punya hajat silahkan pergi. Insyaallah Allah kabulkan hajatnya. Tapi yang ingin bergabung dengan kami boleh menunggu, kita ngobrol. Bergabung dengan apa? Siap mendoakan setiap saat. Oke. Ada bergabung dengan hartanya yang punya harta. Yang nggak punya harta dengan ilmunya. Saya guru matematik hebat banget Bu ya. Saya mau ngapain nih? Kita punya sekolah ngajar matematik. Termasuk di ustadz-ustadz kan banyak. Jadi nanti kalau sudah terkumpul potensi-potensi, nanti yuk kita bawa kemana nanti? Berjuang dengan ilmunya. Berjuang dengan tenaganya. Saya nggak punya ilmu, nggak punya duit. Tapi kalau saya lompat sana, lompat sini saya bisa. Apalagi masih jomblo kan, enak. Paling seneng saya tim jomblo tuh enak, nggak ada yang telepon. Kalau yang sudah punya istri tuh, kalau saya ditelepon tuh saya agak gelisah. Cuman kalau teleponnya, Buya, kata istri saya, selagi dengan Buya sampai jam kapanpun boleh. Wah ini baru isbat. Nah, ini baru telepon Buya, dipanggil istri saya. Wah ini nggak enak banget ini. Insya Allah. Berarti istrinya belum kenal saya ini. Yang jomblo dapat yang solehah nanti. Serem banget doanya. Amin amin. Jadi yang ingin berjuang setelah ini, dan kami perlu lahan bermacam-macam lahan. Wahai hamba terkasih Allah, pengen kaya raya di akhirat nanti, ayo bergabung sama-sama. Kita perlu lahan sebanyak-banyaknya. Di samping kita juga ingin sekolah, kalau perlu rumah sakit dan sebagainya. Itu adalah program kembalian. Pokoknya kalau saya punya tanah begini ini sampaikan, jangan ragu. Nanti bangunnya gimana? Sama-sama. Saya punya tanah, saya punya apa? Saya punya gedung megah, nggak kepake. Punya gimana? Bulan depan saya kirim santri kalau nggak ada teman. Gitu loh. Pokoknya apa yang Anda mau, Anda miliki, jadikan itu adalah untuk kaya nanti di akhirat. Jadi setelah doa, mohon yang memang tidak berkepentingan untuk dakwah, tolong segera ketemu istrinya, segera ketemu bapaknya biar tidak di sini. Jadi ada yang kumpul di sini nanti yang punya niat untuk itu. Ya, bismillah karena Allah. Justru inilah yang kami rindukan, karena ada orang tiba-tiba di dalam hatinya itu pengen berjuang. Saya punya macam-macam tapi mau ngapain nih? Nah, sekarang kebuka. Ayo bismillah. Karena kemarin kita ngomong aja ada orang ngasih tanah ini, ngasih ini dan sebagainya. Dan saya punya kita punya pesantren di Pekanbaru ini kan gimana ceritanya? Enggak paham ceritanya, Allah atur. Tiba ada orang bangun di sana nggak pernah kenal Buya sebelumnya, bangun selesai sambung juga. Allah yang ngatur semuanya. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini ada. Mestinya pondok yang lain harus disebutkan di sini nanti. Mungkin pengajian ke depan kita pengen juga pondok-pondok yang lain biar tahu namanya, alamatnya di mana, programnya apa. Ini hanya Al-Bahjah dok. Santri baru Al-Bahjah
Kita ada SMPIQ Al-Bahjah. Cuman hanya putra saja. Akan kita buat putri, kalau ada yang hadir punya gedung megah, langsung kita isi putri nanti. Jadi ini ada untuk putra, saya putra kan? Untuk putra, SMPIQ Al-Bahjah putra. Dan SMP ini usia paling penting. Kami sampaikan usia paling penting usia SMP. Usia mulai musa puber. Mulai ada kesenangan dengan lawan jenis. Dirusaknya, masuk LGBT segala macam di anak usia begini. Sehingga anak di usia balik diajari memuaskan syahwat dengan cara yang salah, maka menjadi kelainan. Hati-hati, ini harus benar ini. Anak-anak Anda yang urusan SMP Al-Bahjah dari mana, ada Batam, ada di ini. Cuma ini kita bicara di sini. Bismillah. SMP kok Al-Bahjah Pekanbaru tahun ajaran ini 2023 sampai 24 ini. Gelombang pertama pendaftarannya adalah 5 Rabiul Awal sampai 7 Jumadil Tsani atau 1 Oktober sampai 31 Desember. Anda bisa melihat fasilitasnya, ada tempat tinggalnya, ada kelasnya sudah. Di mana tempatnya pesantren? Rumbai. Baik. Kemudian gelombang kedua adalah Rajab. 20 Sa'ban sampai 1 Rajab sampai 20 Sa'ban. 23 Januari sampai 12 Maret. Untuk Anda, untuk informasi, Anda bisa menghubungi admin 0813 7228 83 0813 7228 3311. Atau yang kedua Ustadz Taufik, nomor telepon 0821 7037 0465. Jalan Tengku Maharatu, RT 02 RW 03, Kelurahan Maharani, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru. Ini Al-Bahjah 1 Pekanbaru, Al-Bahjah 2-nya Pekanbaru. Malam ini ada kabar nanti insyaallah. Sama 3 putrinya belum ada. Harus adil. Kalau kita buat untuk laki-laki, harus niat untuk perempuan juga insyaallah. Allah Maha Kasih akan dikirim ahli surga malam ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Ini enggak ada rekening yayasan. Belum. Ada rekening yayasan? Bisa diingat? Rekening yayasan. Dan untuk Al-Bahjah tidak ada rekening pribadi. Maka Anda jangan ngirim atas nama Al-Bahjah kalau rekeningnya pribadi. Rekeningnya itu di-connect dengan di pusat, dilihat. Yang masuk ini semuanya ketahuan. Jadi ada sentralisasi masalah kayak gini. Tidak tahu ini bukan orang-orang yang ngerti. Jadi semuanya pakai rekening yayasan. Masya Allah. Cukup. Ini. Disiapkan, ini penting ya, tolong tim. Ayo langsung aja, ada handphonenya. Waduh, ini bagaimana ini? Wah ini. Langsung orang nggak, wah ini timnya nggak siap ini Bu ya. Jangan-jangan saya daftar nggak ditulis nanti. Bismillah, nggak boleh begitu ini, nggak boleh terulang lagi. Bismillah. Al-Bahjah Pekanbaru, infak Al-Bahjah Pekanbaru. Biarpun Rp1.000 per bulan. Yang penting hati Anda nyambung. Hati Anda terikat. Itu yang paling mahal. Atau lebih padahal lagi, setiap seminggu Rp1.000. Hari ini 1.000, bisa saja besok kaya raya Anda jadi 10.000, 100.000. Jangan ragu dengan Allah. Maka tulis saja nomor rekeningnya. Baru setelah itu Anda pikirkan, sekarang Anda pinteran, saya malah tidak ngerti transfer gitu, ya. Langsung 1.000, 2.000, 3.000, tidak apa-apa. Yang penting sambung hati. Nomor rekening BSI ya, BSI 751 222 3383 kode bank 451 BSI. Kami ulang, atas nama infak Al-Bahjah Pekanbaru, nomor rekening 751 222 mati. Tulis di sini nanti ya. Kelihatan. Tolong ya berikan. Serius ini, serius. Tidak boleh begini nih. Apa ini ya? Infak Al-Bahjah Pekanbaru 051 nomor rekening 751 222 3383 kode bank 451 BSI. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah,
pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Mereka berkumpul di tempat ini untuk mencari kemuliaan. Muliakan mereka ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Jaga iman kami ya Allah, jaga akidah kami ya Allah, tetapkan kami dalam akidah yang Kau ridhai ya Allah, akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyah. Ya Allah, jauhkan kami dari ketersesatan ya Allah. Kami mohon ya Allah, ada di antara saudara-saudari kami yang dulu sama dengan kami dalam berakidah, akan tapi hari ini mereka tergoda dengan akidah-akidah yang menjerumuskan itu. Kami mohon ya Allah, sungguh kami mencintai mereka, kembalikan mereka ya Allah, kembalikan mereka ke akidah yang Kau ridhai ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam, prasangka buruk ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, ada orang zalim pada kami, ada orang menfitnah kami, ada orang menggunjing kami, ada orang prasangka buruk kepada kami mohon ampuni mereka ya Allah. Jangan hukum mereka karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari dendam kepada siapapun dan jauhkan kami dari dengki kepada siapapun. Maka kami mohon ya Allah, makmurkan pesantren-pesantren, masjid-masjid para guru-guru mulia yang ada di kiri kanan masjid ini ya Allah. Makmurkan masjid ini dengan ahli surga-Mu, makmurkan pesantren-pesantren para ulama yang ada di kanan tempat ini ya Allah, dengan orang-orang soleh ahli surga-Mu ya Allah. Berikan keistiqomahan pada mereka yang telah berjuang ya Allah, dan berikan kepada semua yang berjuang di masjid ini ya Allah segala kebaikan untuk diri dan keluarga mereka ya Allah, untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon ya Allah, pilih kami untuk menjadi pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa mata kami ya Allah. Hari ini kami melihat banyak yang Kau haramkan ya Allah. Belum hari kemarin dan sebelumnya ya Allah, teramat banyak dosa mata kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa mata kami ya Allah. Sungguh ya Allah, jika Engkau menghancurkan mata kami dengan dosa itu sudah sangat cukup. Akan tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami dan ampuni dosa kami ya Allah. Jauhkan kami dari melihat yang haram, ganti dengan pandangan yang halal dan Kau ridhai ya Allah. Jaga mata kami, jaga telinga kami, jaga syahwat kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala yang Kau murkai ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami atau yang di luar masjid sana yang mendengar suara ini yang pernah meninggalkan solat, ampuni mereka dan jadikan mereka ahli solat ya Allah. Jika ada di antara mereka ya Allah yang mendengar suara ini pernah minuman keras, hentikan ya Allah dan ampuni dia ya Allah. Engkau maha kuasa untuk itu semua ya Allah. Jauhkan kami semua dari riba yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami yang masih berurusan dengan riba, kami mohon ganti dengan modal yang halal penuh berkah ya Allah. Dengan modal yang halal penuh berkah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, entaskan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah. Tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum ya Allah. Dan buka pintu halal untuknya ya Allah. Bencikan kepada zina, jauhkan dari zina.
dan jauhkan kami dari menggunjingnya ya Allah, dan tutup aib mereka dari mata kami. Lupakan ya Allah. Jika ada orang yang kami tahu dia berzina, jadikan kami melupakannya ya Allah, jadikan kami melupakannya ya Allah. Kami tidak ingin melihat aib siapapun dari hamba-Mu ya Allah. Tutup aib mereka dari mata kami, dan tutup aib kami dari mata mereka, dan buka aib kami di mata kami sendiri Allah, agar kami bisa berbenah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Yang sudah menikah, kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka ya Allah. Suami istri yang saling mencintai, saling mengabdi, saling berkorban, saling mengerti dengan penuh keindahan ya Allah. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, seperti Kau mudahkan kami berkumpul tempat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi sebab kami bisa berubah, akidah kami semakin kokoh, akhlak kami semakin baik ya Allah. Dan jadikan kemanfaatan majlis ini kemana-mana ya Allah, ke rumah kami, ke tetangga kami ya Allah. Sungguh Kau maha kuasa untuk memilih kami. Kami mohon ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, siapapun yang berjuang di tempat ini Allah beri segala kebaikan. Dan kami mohon ya Allah, kami punya rencana perjuangan dan Engkau maha tahu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu ya Allah. Kami ingin ya Allah membuat tempat berkumpulnya ahli surga-Mu. Maka kami mohon kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu ya Allah, untuk bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Kami takut di alam barzah-Mu ya Allah membawa dosa ya Allah. Kami takut di padang mahsyar dengan dosa. Kami takut neraka-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Dosa kami teramat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu, tapi Engkau maha tahu. Maka ampuni dosa kami ya Allah, ya Allah.